Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ramona Kasyanti, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, metode sangat berperan penting dalam pendidikan, karena metode merupakan pondasi awal untuk mencapai suatu tujuan pendidikan dan merupakan asas keberhasilan sebuah pembelajaran. Kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu metode pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu metode hiwar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari metode hiwar. Sebelum itu, kita ingat kembali arti dari kata hiwar itu sendiri. Al-hiwar dalam bahasa Arab bisa diartikan sebagai jawaban dan bisa juga diartikan tanya jawab, percakapan, atau dialog. Di dalam Al-Quran, ada 3 surah yang menggunakan kata hiwar ini. Yang pertama, surat Al-Kahfi ayat 34, yang kedua surat Al-Kahfi ayat 37, dan yang ketiga adalah surat Al-Mujadalah ayat 1. Pada surat Al-Kahfi, kata hiwar dimaknai sebagai bercakap-cakap, sedangkan pada surat Al-Mujadalah, kata hiwar dimaknai sebagai soal jawab. Maka, dapat kita simpulkan pengertian dari metode hiwar adalah percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai suatu topik yang mengarah pada suatu tujuan. Percakapan ini bisa dialog langsung dan melibatkan kedua belah pihak secara aktif, atau bisa juga aktif hanya salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya merespon dengan segenap perasaan, penghayatan, dan kepribadiannya. Dalam hiwar ini, kadang-kadang kedua belah pihak sampai kepada suatu kesimpulan, atau mungkin salah satu pihak tidak merasa puas dengan pembicaraan lawan bicaranya. Namun demikian, ia masih dapat mengambil pelajaran dan menentukan sikap bagi dirinya. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan metode hiwar. Ada beberapa tujuan dari metode hiwar, diantaranya yang pertama, mendorong siswa untuk mengeluarkan pendapatnya. Salah satu tugas guru dalam proses belajar mengajar adalah menciptakan suasana yang dinamis. Dengan suasana yang dinamis tersebut, sangat dimungkinkan munculnya suasana belajar yang lebih interaktif, di mana peserta didik memiliki jiwa yang kreatif. Salah satu jenis kreativitas tersebut adalah mereka, para peserta didik, terbiasa dengan mengeluarkan pendapatnya atau mengeluarkan argumennya. Metode hiwar ini sangat tepat untuk memunculkan suasana yang dinamis tersebut. Yang kedua, membiasakan siswa untuk berlatih mencari dan memecahkan masalah. Kebiasaan yang ada pada peserta didik sekarang adalah kurang peka terhadap berbagai masalah yang ada dalam kaitannya dengan materi pelajaran yang diterimanya. Di pihak lain, terkadang mereka para peserta didik kurang mampu jika kebetulan menentukan masalah yang berkaitan dengan materi pelajaran yang diterimanya. Pada suasana tersebut, guru dituntut untuk mampu memberikan contoh bagaimana mencari masalah sekaligus memecahkannya. Kemudian yang ketiga, menghilangkan keraguan-raguan pada pikiran siswa. Sifat yang biasanya ditemukan pada peserta didik adalah mereka biasanya ragu-ragu dalam mengilustrasikan isi pikirannya. Hal ini di samping karena perasaan rendah diri atau malu, juga dikarenakan sifat kurang berani pada peserta didik. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas guru untuk melatih, sekaligus memberikan contoh keberanian dalam mengemukakan pemikiran atau pendapat pada peserta didik. Mekanismenya diantaranya adalah
melalui pemberian stimulasi atau dorongan berupa pertanyaan atau sebaliknya, memberikan jawaban yang dikehendaki peserta didik ketika mereka bertanya. Keempat, tujuan dari metode Hiwar adalah membimbing siswa cara berpikir yang baik. Keracunan berpikir tidak jarang ditemukan pada peserta didik. Hal ini dikarenakan kurang terbiasa untuk berpikir secara baik, yakni berpikir secara sistematis atau teratur. Agar peserta didik terbiasa berpikir secara baik, maka guru berkewajiban untuk memberikan contoh sekaligus menyediakan sarana untuk terciptanya suasana yang sistematis. Kebiasaan dan suasana ini dapat diciptakan melalui pemberian stimulus oleh guru terhadap peserta didik dalam metode Hiwar ini. Kelima, membimbing siswa cara mengambil keputusan dan menganalisa. Sifat malas berpikir pada gilirannya akan melahirkan kekurangberanian untuk mengambil keputusan tertentu. Akibatnya, peserta didik yang sudah terbiasa dengan pola yang demikian akan kebingungan ketika diharuskan mengambil keputusan pada masalah-masalah tertentu. Guru yang baik seharusnya melatih peserta didiknya agar terbiasa dengan menganalisa masalah untuk mengambil keputusan yang jelas. Media yang tepat dapat diterapkan oleh guru dalam proses belajar mengajar melalui contoh menganalisa setiap masalah yang diberikan peserta didik untuk kemudian disimpulkan atau diambil keputusannya yang tepat. Karena metode Hiwar ini bertujuan untuk mencari pengetahuan baru dan mengambil manfaatnya. Metode Hiwar dapat digunakan sebagai sarana untuk mencari pengetahuan baru sekaligus mengambil manfaatnya. Sebab dari metode Hiwar ini didapatkan berbagai wawasan baru. Wawasan baru tersebut didapatkan melalui berbagai pertanyaan sekaligus jawaban guru maupun peserta didik sebagai gambaran luasnya pemikiran. Ketujuh, melatih kemampuan mendengarkan. Ada berbagai metode untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Satu di antara metode tersebut adalah melalui aktivitas mendengarkan. Aktivitas tersebut biasanya lebih gampang termemori atau diingat dalam diri peserta didik. Metode Hiwar sangat memungkinkan peserta didik untuk lebih banyak mendengarkan pengetahuan dari yang lain, yakni melalui pertanyaan ataupun jawaban baik dari peserta didik lain maupun dari guru yang mengajar. Dan yang kesembilan, tujuan dari metode Hiwar adalah mendorong siswa untuk maju dan berkembang. Salah satu motivasi agar peserta didik lebih maju dan berkembang adalah mereka diberikan keleluasaan untuk mengemukakan pendapatnya. Dengan keleluasaan tersebut, mereka akan menggambarkan pikirannya untuk menjangkau pemikiran yang lebih baik dan lebih jauh. Pada hal ini, maka metode Hiwar sangat potensial atau sangat cocok untuk menstimulasi kemajuan dan perkembangan peserta didik, terutama dalam hal pengetahuannya. Dalam penerapannya, metode Hiwar memiliki beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama, agar Hiwar yang berlangsung antara dua pihak berujung dengan hasil yang sesuai dengan harapan, maka kedua pihak yang terlibat langsung dalam Hiwar ini harus memiliki kebebasan berpikir yang ditopang dengan rasa percaya diri dan berpikir secara mandiri. Pikiran masing-masing tidak terkurung atau tertutup oleh perasaan takut, malu, dan perasaan lainnya yang akan mengakibatkan kehilangan percayaan diri dan kehilangan kemampuan untuk berpikir secara baik. Kemudian, orang yang terlibat dalam Hiwar hendaknya menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menerima kesimpulan atau kebenaran, khususnya dari materi dan masalah yang dihasilkan dari dialog atau percakapan yang akan dilakukan. Karena kalau saja sejak awal telah menyiapkan pikirannya untuk menolak, maka Hiwar atau dialog itu akan berubah menjadi debat atau dialog dan perdebatan yang tercela yang tidak menghasilkan apa-apa kecuali penghamburan pembicaraan saja.
Selanjutnya, di antara masalah yang cukup penting dalam mengantarkan hiwar pada tujuannya yang diharapkan adalah terciptanya suasana yang tenang untuk berpikir, yang membawa manusia mampu berpikir secara orisinil, menjauhkan suasana emosional. Sebab, tidak jarang pikiran seseorang larut ke dalam sikap suatu kelompok yang membawa semangat emosional untuk menguatkan pendapat tertentu dan menolak pikiran tertentu, sehingga ia mengikutinya karena kondisi keumuman, bukan hasil pikirannya yang jernih. Selanjutnya, masing-masing yang terlibat dalam hiwar hendaknya tahu betul materi atau ide yang sedang atau akan dibicarakan, sehingga hiwar yang dilakukan tidak akan keluar dari topik yang dibicarakan. Sebab, jika keduanya atau salah satu tidak mengetahuinya, tentu hiwar ini akan ngawur, tidak terarah, dan permasalahan tidak akan nyambung antar keduanya. Dalam penyajian materi pelajaran yang menggunakan metode hiwar, tentunya langkah-langkah yang digunakan dalam metode tersebut tidak akan selalu sama antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Misalnya, pada mata pelajaran bahasa dan mata pelajaran agama, yang keduanya sama-sama menggunakan metode hiwar, tentunya memiliki langkah-langkah atau penyajian materi yang berbeda. Untuk kali ini, saya akan memberikan contoh mengenai langkah-langkah metode hiwar dalam mata pelajaran bahasa. Langkah pertama yaitu tamhid, dilakukan sebelum mengawali pelajaran. Misalnya, guru menyampaikan ucapan salam atau menyampaikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik. Langkah kedua yaitu guru membacakan materi pelajaran. Murid mendengarkan dan buku yang ada di hadapan murid itu tertutup. Langkah ketiga, murid mendengarkan bacaan guru. Buku dibuka dan memperhatikan contoh dan gambar yang terdapat pada buku. Selanjutnya yang keempat, guru membacakan kembali dengan bacaan yang baik, sementara siswa mendengarkan sambil melihat buku. Langkah kelima, murid mendengarkan bacaan guru, lalu meniru dan mengulanginya secara kelompok, dan saat ini masih sambil melihat buku. Yang keenam, murid mendengarkan bacaan guru, lalu meniru dan mengulanginya secara bersama-sama sambil melihat buku. Ada perbedaan antara langkah kelima dan langkah keenam yang hampir sama ya, yaitu sama-sama mendengarkan bacaan guru lalu meniru dan mengulanginya. Perbedaannya, langkah kelima dilakukan secara kelompok dan langkah keenam dilakukan secara bersama-sama. Langkah ketujuh yaitu guru menyuruh seorang atau dua orang siswa untuk mendengarkan, lalu meniru dan mengulanginya apa yang dibacakan guru. Dilakukan sambil melihat buku juga. Dan langkah yang terakhir yaitu mendemonstrasikan hiwar. Guru menyuruh beberapa orang siswa secara bergiliran untuk mendemonstrasikan hiwar di depan kelas dengan diberi peran masing-masing. Setiap dari metode-metode pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tidak terkecuali pada metode hiwar ini. Ada beberapa kelebihan dari metode hiwar. Yang pertama yaitu materi disajikan secara dinamis, yang dimana kedua belah pihak yang terlibat langsung dalam kondisi dialog atau percakapan secara timbal balik, sehingga akan mampu menghidupkan suasana di dalam kelas dan meredam rasa bosan. Yang kedua, mampu membangkitkan perhatian yang khusus dan terpusat, karena adanya komunikasi yang terarah, yang terjalin dua arah. Yang ketiga, mampu menjaga kestabilan, perhatian, dan konsentrasi, sebab kedua belah pihak akan terus tertarik dan ingin mengikuti jalannya dialog sampai mendapatkan kesimpulan. Dan yang keempat, bagi pengajar atau pendidik dapat mengetahui sejauh mana perhatian peserta didik terhadap materi pelajaran. Selain itu, kelebihan dari metode hiwar ini adalah dapat mendorong dan merangsang siswa untuk berpikir, memberikan mereka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan masalah yang belum mereka pahami.
Sedangkan kekurangan dari metode hiwar ini diantaranya yaitu penggunaan metode hiwar kadang memakan waktu yang sangat lama, sedangkan materi yang tersampaikan sangat terbatas atau sedikit dibandingkan dengan waktu yang digunakan. Kemudian, untuk menciptakan kondisi yang baik untuk memberikan kebebasan berpikir, menekan sikap fanatik dan emosional, dan untuk melibatkan keaktifan siswa, maka diperlukan keterampilan dan persiapan yang matang dan baik dari guru. Dan hal ini menuntut siswa untuk kreatif dan penuh perhatian. Kemudian, hiwar yang berkepanjangan dan kurang terarah kadang-kadang berakhir tanpa sampai kepada kesimpulan atau sasaran belajar yang telah direncanakan. Selain itu, kekurangan metode hiwar adalah apabila jika pengajar itu tidak memperhatikan dan mengetahui arah tanya jawab siswa, maka bisa keluar dari topik pembahasan. Kemudian apabila pengajar atau pendidik tidak mampu menyempurnakan jawaban, memperbaiki kesalahan dan mengkaitkan antara yang satu dengan yang lain, maka hasilnya tidak akan memuaskan bagi peserta didik. Ya, mungkin itulah beberapa kekurangan dari metode hiwar. Itulah teman-teman penjelasan dari saya mengenai metode hiwar. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya memohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.